Beralih ke informasi lain, diduga keracunan miras oplosan, 9 pemuda warga Kemayoran dan Johar Baru, Jakarta Pusat, tewas. Peredaran miras oplosan semakin meresahkan. Di awal tahun 2014, publik kembali resah saat miras merenggut nyawa belasan warga. Pemirsa, minuman keras oplosan jenis Ciu kembali merenggut korban jiwa. Dalam sepekan ini sudah ada 18 warga di Jakarta yang tewas akibat minuman oplosan tersebut. Ada beberapa teman Bapak yang meninggal. Apakah Bapak kapok, Pak? Tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi, Pak? Iya, pasti saya kapok. Nggak mau lah. Melihatnya juga saya mungkin merasa takut itu. Alkohol itu ada dua jenis, yaitu ada etanol dan metanol. Etanol itu adalah yang biasa untuk campuran minuman yang beralkohol. Sedangkan yang metanol itu biasanya untuk bahan-bahan yang untuk zat kimia yang keperluan yang lain. Misalnya salah satunya untuk campuran-campuran dari obat-obat yang untuk anti nyamuk atau lain sebagainya. Yang saya baca di media kan minuman oplosan dicampur autan, dicampur pentol korek, dicampur zat-zat yang kalau menurut medis jelas itu berbahaya kalau dikonsumsi. Tapi bagi orang marginal makin berbahaya. Bagi mereka itu kesempatan untuk menunjukkan kejagoannya dia. Bekasi sebuah daerah urban pendukung ibu kota DKI Jakarta. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi membawa pula permasalahan sosial yang kompleks. Di tahun 2011 lalu, 9 orang tewas karena miras oplosan di Bekasi. Ian Hadi adalah salah satu korban yang selamat dari kejadian ini. Nama saya Ian Hadi, saya tinggal di Keranggan, di Gang Matador, Bekasi. Kalau pekerjaan kita serabutan, ya diantaranya ngerongsok, terus ngamen, ngojek, ya apa aja buat nyambung hidup. Saya bantu-bantu bapak di sini, ya paling ngepak-ngepakin kayak kardus, terus aqua, ya kayak gitu langsung penampung ke sini baru dijual. Pekerjaan rongsok saya paling minimal 20.000, 30.000 lah, nggak tentu juga. Kalau pendapatannya lagi banyak, alhamdulillah. Tapi kalau lagi sedikit, ya segitu, 20.000, 30.000. Tahun 2011, ceritanya saya lagi nongkrong sama temen. Ya, di situ ada tempat hajatan. Sebelum ke tempat hajatan nongkrong dulu di salah satu warung lah, tempat minuman itu. Nah, kita bareng-bareng patungan di situ minum, baru ke tempat hajatan. Di tempat hajatan ada lagi minuman. Ya, nah dari situ saya minum. Ya, pas saya pulang dari acara tempat hajatan itu, besoknya minum lagi 2 hari, hajatannya 2 hari. Nah, pas udah hajatannya, saya tidur. Ya, tidur. Sampai biasanya saya tidur bangun cuman jam 11 atau jam 1 siang. Biasanya begadang, itu sampai jam 5 sore. Pas saya dengar, om saya lagi sekarat di rumah sakit. Katanya lagi minum-minum. Ya, saya ke sana. Pas saya ke sana, saya ke rumah sakit itu udah nggak ada nyawanya. Ya, dibawalah pulang. Dari situ belum terasa, pas makamin om saya, besoknya lagi temen deket saya meninggal, yang hajatan itu meninggal. Nah, dari situlah badan saya baru berasa sesek. Ya, dada saya tuh sesek rasanya. Punggung saya panas, ya. Mau geraknya susah, lemes. Dan badan udah kuning semua, mata kuning semua. Saya minum air kelapa ya udah nggak kuat, muntah. Nah, saya minta tolong sama bapak. Pas saya di rumah sakit, pertama saya nggak bilang di rumah sakit bahwa saya minum-minum pertamanya. Akhirnya ketahuan juga, ditolak saya. Balik lagi ke rumah. Ya. Nah, pas sudah sampai rumah, itu udah nggak kerasa apa-apa, udah
Pas jalan, udah kuning, langsung gelap. Ya, udah nggak kerasa apa-apa. Dan saya itu buta itu selama seminggu, rabunnya sebulan. Misun, ayah kandung dari Ian Hadi, kehilangan adik kandungnya juga pada kejadian itu. Kejadiannya dia kan jadi anggota paguyuban, Pak. Nah, dia jaganya itu kalau nggak salah di tempat hajat 2 hari 2 malam. Ya kemungkinan dia banyak yang ngasih minuman dari anak-anak muda itu. Ya acaranya ngumpet. 2 hari 2 malam dia langsung pulang. Pulang sekitar jam 6. Langsung tidur, bangun jam 5. Udah nggak ngelihat, Pak, matanya itu. Udah sekarat. Langsung dibawa ke rumah sakit. Mitra sini udah nggak kuat. Di jalan pun udah meninggal adik saya. Nah, saya juga sempat panik sama Ian. Langsung saya ke sana ke tempat jualan oplosan itu. Nah, saya dobrak itu udah nggak ada orangnya. Tukang minum oplosannya itu. Ya emosi lah saya. Jenazah waktu itu, Pak, dimandiin yang jelas hitam semua, Pak. Ngublek hitam. Dada, belakang semua hitam dan lagi kaku, Pak. Hampir seluruh peminum miras oplosan tidak tahu akan bahan kandungannya. Bahkan dengan kata sandi ginseng dan toko jamu sebagai tempat mendapatkannya, banyak orang yang menyangka minuman ini dapat memberikan tenaga ekstra. Buruh pekerja keras menjadi pelanggan setianya, termasuk juga Surahmat, seorang buruh tukang bangunan di daerah Kranggan, Bekasi. Nama saya Surahmat, panggilan sehari-harinya Mamat. Saya tinggal di Kranggan, Jatirangga, Bekasi. Kerja saya sehari-harinya kerja bangunan, kuli bangunan lah gitu. Ya awalnya ya saya itu kan biasa kerja bangunan itu kan. Kalau ini kan misalnya habis lembur apa kan kita itu kecapean. Ya di mana minum jamu lah gitu kan. Minum jamu awalnya iya enak gitu kan. Cuman terakhirnya lah gitu kejadiannya seperti itu. Awalnya kan biasa di tukang jamu saya minum di tukang jamu yang udah itu ya seperti apalah misalnya minum intisari dah 1 gelas gitu kan. Tapi karena mahal itu cari yang murah mungkin. Nah itu minum itu yang oplosan itu kata orang katanya enak apa itu kan bisa menghasilkan itu kalau habis tidur kata enak gitu. Ya ikut-ikutan aja gitu kan. Terus baru saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit tuh pagi-pagi itu saya tuh udah nggak terasa apa-apa itu Pak. Rumah sakitnya saya udah lemas itu. Udah gitu kan karena kondisinya misalnya itu kan kalau di rumah sakit kan biayanya udah tahu sendiri tuh seperti itu. Nah saya pulang aja nggak punya biaya untuk berobat lah gitu. Nah itu mata saya tuh yang kena itu samar-samar. Habis mungkin ya karena oplosan itu gitu. Saya nggak melihat sama sekali gitu kan. Total itu sekitar 1 minggu lebih dah, hampir 10 harian kali itu. Totalnya itu. Nah, sampai sekarang ya udah 3 tahun Pak. Belum begitu jelas ngelihat, masih samar. Ada samar-samarnya gitu. Dari hasil penelitian, mayoritas pembeli miras oplosan ini berusia 17 hingga 30 tahun. Sebuah rentang usia produktif. Mencari pengakuan akan eksistensi dirinya merupakan alasan terbesar bagi remaja untuk melakukan kenakalan. Tak terkecuali Nofriansah Worneo, warga Bekasi Utara yang baru berusia 19 tahun dan nyaris kehilangan nyawanya karena miras oplosan di awal bulan Agustus ini. Itu tuh diajak-ajak aja sama temen. Jadi kalau misalnya saat itu kalau nggak diajak kita nolak, ya kita merasa dikecilkan gitu Mas. Jadi kita emang datang udah disuguhin aja gitu Mas. Ya kalau saya sih cuma sekedar untuk gimana ya, happy aja gitu Mas. Iya, itu aja sih. Sebuah alasan yang mengkhawatirkan. Bagaimana awalnya minuman alkohol bisa berkembang di Bekasi? Andi Sopandi,
sosiolog dari Universitas Islam 45 Bekasi, mengungkapkan analisanya. Budaya minuman keras di masyarakat Bekasi ini sebenarnya tidak terlalu menjadi budaya masyarakat secara umum ya. Karena masyarakat Bekasi termasuk masyarakat yang kuat dalam sisi keagamaan, sehingga kemudian minuman keras itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat haram bagi masyarakat Bekasi. Nah, namun sekali lagi karena perkembangan masyarakat yang cukup urban di masyarakat Bekasi, budaya ini semakin lama terbawa. Nah, namun dalam kenyataannya karena harga miras ini semakin lama semakin mahal, kemudian yang kedua pajak terhadap minuman-minuman keras ini juga semakin lama semakin tinggi, mengakibatkan masyarakat kemudian mengambil pola pikir yang berbeda dengan cara mencari alternatif minuman keras lainnya yang mereka anggap minuman keras legal justru sangat biasa dan kurang memabukkan. Kebetulan daerah Bekasi menjadi daerah sorotan yang cukup kuat, mengakibatkan kemudian munculnya titik-titik rawan ya produksi-produksi miras-miras oplosan ini yang kemudian dikonsumsi tanpa memperhatikan komposisi dari minuman itu sendiri. Ini Bang, banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhinya. Nah, salah satu diantaranya adalah tingkat ketimpangan sosial, sehingga muncullah masyarakat yang termarginalkan di sekitar daerah-daerah pinggiran kota sekarang ini. Nama saya Bagong Suyanto, saya sehari-hari mengajar di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Kalau orang minum minuman keras ya, yang satu minuman keras bermerek yang mungkin tidak berbahaya seperti minuman oplosan, mereka mengkonsumsi minuman keras kan menjadi bagian dari lifestyle dia. Ya dia hangout, dia kemudian bersosialisasi dengan sesama kelas atas, minum wine, minum apa, dan menikmati itu sebagai bagian dari lifestyle ya. Tapi kelas bawah, minum itu kan bukan bagian dari aktivitas pleasure dia, bukan aktivitas senang-senang dia. Tapi menurut saya itu adalah aktivitas pelarian dia. Ya dia ingin menyontoh gaya hidup kelas sosial di atasnya, tapi tidak bisa. Orang kaya hangout di mall, orang kaya hangout di resto, orang yang marginal dia tidak bisa hangout. Ya dia akan kumpul temannya, lalu mengkonsumsi yang sebetulnya kayak minuman oplosan itu kan minuman yang bukan seperti minuman keras. Tapi ini kan minuman yang sangat berbahaya. Tapi bagi mereka, ya mereka ingin menyontoh lifestyle-nya kelas menengah atas, mereka melakukan hal yang sama, tapi itu diimbui oleh subkultur kelas marginal ya. Subkultur kelas marginal itu kan subkultur yang selalu ingin menampilkan dirinya itu berani menempuh resiko. Kita mengatakan itu berbahaya, mereka mengatakan itu tantangan. Saya hanya mengatakan menangani masalah sosial itu tidak bisa selesai hanya dengan satu perspektif atau satu pendekatan. Selain pendekatan hukum, ya saya kira butuh pendekatan-pendekatan yang lebih memahami masalah ini sebagai masalah sosial. Jadi boleh saja ada operasi penertiban, namanya perdanya juga mengatur itu dan memang seharusnya ditegakkan. Tapi yang lebih penting kan juga bagaimana kita menyediakan aktivitas program yang nyata untuk mencegah supaya ini tidak terus berkelanjutan. Jangan sampai main kucing-kucingan toh, ketika regulasi dilakukan, pengawasan dilakukan, ini kelihatannya tiarap, tapi ketika Satpol PP-nya kendur, itu muncul lagi. Kan jangan sampai seperti itu juga ya. Makanya harus ada program konkret. Ya bisa dengan pendekatan, saya tidak tahu yang dilakukan teman-teman ini ya, tapi kalau misalnya ini melakukan edukasi, melakukan penyuluhan untuk kelompok anak SMA, anak marginal, melakukan pendekatan dari hati ke hati, ini kan juga satu langkah untuk yang positif kan, untuk ikut membantu mencegah supaya korban tidak makin banyak. Yang saya kritik adalah kalau membuat perda lalu merasa persoalan selesai, itu yang salah besar. Jadi perda ini jangan sampai persoalan subkultur anak marginal itu dianggap sudah selesai kalau perdanya sudah jadi. Itu sama sekali tidak menggaransi akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Dinamika sosial ini kurang diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah seperti setengah hati dalam menangani kasus-kasus miras oplosan, bahkan hampir seperti pembiaran.
sepanjang bulan Juli dan Agustus ini saja telah 19 orang meregang nyawa, dan angka ini akan terus bertambah. Miras oplosan telah menjelma menjadi pembunuh yang bebas berkeliaran di Bekasi. Butuh komitmen dan kerja keras semua pihak dalam memeranginya. Seperti Edmund Burke, seorang filsuf dari Irlandia, pernah katakan, satu-satunya yang dibutuhkan untuk kemenangan sebuah kejahatan adalah ketika orang baik tidak melakukan apapun.